Untuk mengetahui perkembangan Munaslup Golkar, sudah ada koresponden senior CNN Indonesia Alvito Dinova Gintings di Nusa Dua Bali. Alvito, agenda Munaslup sejauh ini masih begitu dinamis. Bagaimana kepastian proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar? Apakah sudah bisa dipastikan malam ini? Yang jelas Eva, hari ini akan terpilih Ketua Umum yang baru. Saya koreksi, apakah hari ini atau dini hari nanti? Karena bisa saja lewat pukul 12 pemilihan dilaksanakan. Karena masih ada 2 agenda paripurna lagi yang harus diselesaikan. Saat ini ruangan tampak kosong karena peserta Munas masih masuk ke dalam komisi-komisi untuk membahas berbagai permasalahan. Tidak hanya membahas soal tatip saja yang memang menjadi sorotan terkait dengan pemilihan Ketua Umum malam atau dini hari nanti, tapi juga ada beberapa agenda yang penting dibicarakan, seperti misalnya usulan apakah sudah saatnya Golkar mengajukan usul atau rekomendasi kepada pemerintah agar mantan Presiden Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan. Juga soal wacana di amandemen kembalinya Undang-Undang Dasar 45 karena sudah butuh pembenahan atau perbaikan di sana-sini sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi masih ada beberapa agenda lagi. Kami menghitung ini akan cukup berlangsung lama. Paripurna kelima akan membahas tentang hasil pembicaraan dalam komisi. Paripurna 6 nanti akan membahas tentang tatip. Nah, disinilah kemudian kunci atau awal dari pemilihan ketua umum, anjak awalnya. Karena bisa saja, walaupun sebenarnya kita tahu bersama bahwa sesungguhnya sudah ada kesepakatan bahwa pemilihan akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia. Itu artinya menggunakan asas yang biasa kita pakai dalam pemilihan yang sifatnya formil di negeri ini. Tapi sekali lagi, ketika paripurna dibuka, itu artinya ada kesempatan floor untuk menyampaikan pendapat dan opininya. Dan bisa saja apa yang sudah disepakati, jika disepakati oleh paripurna kala itu bisa berubah. Artinya bisa saja usulan atau wacana terkait dengan pemilihan yang bersifat terbuka itu bisa dilaksanakan. Kita lihat nanti perkembangannya. Tapi ini akan masih memakan waktu yang cukup lama sampai pada akhirnya tahapan pemilihan ketua umum nanti, Eva. Baik, Alvito, bicara pemilihan Ketua Umum, ada belasan DPD yang kemudian menyatakan dukungannya terhadap salah satu calon Ketua Umum. Kita sebutkan Setia Novanto. Bagaimana sebenarnya peta kekuatan saat ini? Ya, menarik untuk mencermati bahwa ada sekitar 14 pihak yang punya suara yang mengatakan mendukung Setia Novanto sebagai ketua umum yang baru. Tidak hanya dari DPD tapi juga dari organisasi di Golkar, MKGR katakanlah begitu. Kita sebut saja begitu, yang mengatakan siap mendukung Setia Novanto untuk menjadi ketua umum Partai Golkar di masa selanjutnya. Tapi kita harus ingat bahwa yang menyampaikan adalah DPD tingkat 1. Sementara pemilik suara DPD tingkat 1, DPD tingkat 2, organisasi sayap, organisasi pendiri, dan DPP. Jadi masih banyak yang harus dipertaruhkan dan diperhitungkan. Katakanlah ketika DPD 1 mengatakan kami siap mendukung Setia Novanto, apakah hal yang sama diamini oleh ketua DPD atau pengurus daerah tingkat kabupaten kota Golkar? Ini yang masih menjadi misteri. Nah, ini akan menarik, Eva. Jika seandainya pemilihan dilaksanakan secara terbuka, bisa saja ketua DPD 1 dalam tanda kutip melakukan intimidasi kepada DPD tingkat 2 karena satu dan lain hal untuk memilih calon yang diunggulkannya. Ini akan memungkinkan jika hal itu dilakukan secara terbuka. Jika dilakukan secara tertutup, maka kemandirian DPD 2 bisa saja ditegakkan. Artinya DPD 1 memilih A, sementara DPD 2 bisa saja memilih B. Inilah yang kemudian menjadi wacana yang terus-menerus diperbincangkan selama ajang Munaslup kali ini. Saya sudah bersama dengan, silakan Pak, salah satu tim sukses, Bapak bisa di sini, dengan salah satu tim sukses Setia Novanto sekaligus Ketua Umum MKGR. Ini tidak main-main. Pak Rumkono ini tadi malam sudah menyatakan siap mendukung Setia Novanto, begitu Pak ya? Ya, saya bukan hanya mendukung saja, tapi saya sebagai tim sukses, ya, inti daripada memenangkan Bung Setia Novanto, ya, dan kami sudah bekerja selama 2 bulan. Dan saya melihat memang dinamika untuk mendukung calon kami Setia Novanto itu semakin trennya semakin tinggi mendekati pemilihan nanti ini.
seperti fakta tadi menunjukkan bahwa ada 14 daerah Ya. dan Termasuk juga MKGR? termasuk MKG secara implisit ya. Kita berhitung kurang lebih 18 karena ada yang menyebut salam 2 jari kemudian ini ya. Jadi saya kira kami optimis untuk bisa memenangkan Setia Novanto sebagai ketua umum partai Golkar. Kalau optimis seperti itu artinya wacana soal terbuka atau tertutup tidak jadi masalah buat kubu Setia Novanto. Oh iya jelas, kita justru kalau memang terbuka sudah fakta menunjukkan bahwa dari 18 yang menyebut nama tadi atau secara implisit saya kira itu sudah mencapai 300 lebih suara ya. Nah, lebih bagus buat kita kalau terbuka. Tapi tertutup pun kita siap, no problem. Saya kira kita mari berkompetisi dengan baik lah. Kita mudah-mudahan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kemarin ada 7 orang calon ketua umum yang menyatakan bersepakat, walaupun kesepakatannya adalah menegakkan konstitusi partai dengan meminta agar SC dan OC menyelenggarakan pemilihan secara tertutup. Walaupun kemudian pada akhirnya ketua sidang mengatakan silahkan tertutup, tapi kemudian ini berkembang menjadi dinamis sehingga mungkin saja 7 ini akan berafiliasi, akan berkoalisi, akan beraliansi untuk mengalahkan Setia Novanto. Ini 7 lawan 1 kira-kira seperti itu. Agak ngeri-ngeri sedap nggak timnya Setia Novanto? Ya, kan politik itu dinamis ya. Mungkin kemarin mereka berpikir begitu ya. Saya kira dalam waktu ya kurang lebih 7 jam ini ada perubahan-perubahan itu yang terjadi. Kami Ya dengar mungkin berubah jadi 5-2 katanya. ya bisa terjadi kalau ada yang merasa kalah atau ya apa namanya visi dan misinya bisa sama. Bisa saja akan terjadi suatu kompromi-kompromi yang dibangun oleh mereka ya, saya tidak tahu. Tapi yang penting kompromi itu sebelum pemilihan. Kalau sesudah pemilihan terjadi kompromi itu kompromi namanya ya. Saya kira saya berharap supaya terjadi suatu kompromi pada saat ini menjelang pemilihan nanti ya sudah terjadi suatu kompromi nanti bisa mendapatkan suatu musyawarah mufakat gitu ya. Pak Rum, kan begini. Ini kemarin pemandangan umum menyatakan sebagian belasan pemilik suara mengatakan mendukung Setia Novanto. Kemudian juga ada wacana soal dukungan dari pemerintah. Katakanlah Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Menteri Koordinator yang mengatakan favor kepada Setia Novanto. Begitu juga kabarnya Pak Setia ini juga ditimang oleh Ketua Umum Demisioner Abu Rizal Bakri. Ini benar-benar menang banyak nih Setia Novanto. Kalau saya melihat pemerintah itu bukan hanya untuk mendukung Setia Novanto, tapi ingin bahwa Munaslup ini sukses dalam rangka untuk mendukung ya pemerintahan Jokowi JK. Karena tampak adanya Golkar itu berarti seperti pemerintahan yang tidak ada garamnya ya. Ya Golkar ini menjadi garam daripada pemerintahan mereka sehingga mereka menginginkan Munaslup ini sukses ya, baik itu perjalanan Munasnya itu sendiri, demokrasinya berjalan dengan baik dan juga ketua umum yang betul-betul bisa kerjasama dengan pemerintah itu ya. Saya kira ini harapan mereka ya. Mari saya tanya pertanyaan yang sesungguhnya kemudian. Setia Novanto ini sudah terjerat kasus, bukan terjerat kasus, terjerat peristiwa yang kemudian membawanya masuk ke dalam Dewan Kehormatan DPR. Kemudian akhirnya hal tersebut walaupun belum bisa dibuktikan secara hukum membuatnya harus mundur dari tampuk DPR 1. Artinya sebenarnya posisi bahwa Setia Novanto ada dalam kondisi yang benar-benar aman di mata publik. Saya sekali lagi katakan di mata publik, bukan di mata pemilik suara di Munaslup ini. Agak sedikit tidak positif begitu. Kalau kita mau katakan tercela begitu ya. Nah, ini kemudian bergulir di media sosial soal ketua umum harus tidak tercela dong, yang tidak punya masalah sesungguhnya. Apakah ini kemudian tidak jadi pertimbangan-pertimbangan dari tim Setia Novanto? Jadi begini, saya katakan bahwa ini kan masalah politik ya. Ya, dan secara hukum ternyata fakta-fakta itu tidak bisa dibuktikan oleh hukum itu sendiri. Dan pernyataan Kapolri juga menyatakan bahwa ini tidak ada unsur-unsur hubungan dengan hukum, kemudian tidak ada papa minta saham, tidak ada itu, dan kejaksaan pun sudah begitu. Dan fakta lain bahwa secara opini saya berjalan bersama beliau ke seluruh 34 provinsi
Itu perjalanan Setia Novanto di mana-mana, di airport, dimanapun cium tangan semuanya. Kenapa? Itu kader Golkar yang cium tangan? Kader rakyat. Oh, rakyat. Biasa Pak Setia Novanto. Rakyat yang ngikutin peristiwa soal... Berarti mereka mengikuti, berarti mereka tahu persis bahwa Setia Novanto ini terjelimi gitu ya. Saya terharu begitu turun di airport cium tangan Pak Setia. Tapi secara faktual Pak, ya. Secara faktual media lebih memotret Novanto secara negatif. Begitu juga sosial media lebih memotretnya secara negatif. Ini kan kemudian tentu saja tidak ada hubungannya publik secara umum dengan pemilihan ini. Pemilihan ini tetap yang menentukan adalah pemilik suara. Tapi kan itu kan juga mempengaruhi. Biar gimana juga Golkar kan stakeholdernya Republik Indonesia dan rakyat Indonesia. Ya, saya kira begini. Dari media sendiri sudah mempublikasikan semua. Tapi rakyat menilai bahwa Pak Novanto ini tidak bersalah. Kenapa dijolimi kan gitu ya. Fakta itu menunjukkan di lapangan atau di masyarakat grassroots dikenal baik. Cium tangan, dipeluk ya. Bahkan nenek-nenek pun ada yang datang meluk dia. Kenapa saya tanya, kok kenal Pak Setia Novanto? Iya kemarin kasihan, dia dijolimi. Ini kan berkat media juga. Media harusnya mendatangi nenek itu dan mewawancarai, ya. Tapi saya sudah wakil. Termasuk di dalam sejarah dan cerita Pak Novanto ini beberapa kali dipanggil ke KPK terkait dengan kasus korupsi. Walaupun sekali lagi belum ditetapkan sebagai tersangka begitu. Tidak pernah ada kata tersangka. Itu merupakan soal hal biasa ya. Penegak hukum pasti memanggil siapapun yang mempunyai informasi isu-isu yang berkembang atau dikait-kaitkan. Tapi ternyata begitu dipanggil tidak ada masalah. Sampai hari ini tidak ada kasus satupun yang menjerat beliau sebagai terlibat dalam kasus. Beliau sebagai public figure ya, sudah tentu mempunyai teman banyak. Teman-teman banyak yang mendapatkan kasus itu dikaitkan dengan Setia Novanto. Dan sampai sekarang tidak ada bukti dan fakta itu. Itulah susahnya kalau temannya banyak ya. Ya itulah, susah. Pak Rum terima kasih. Temannya banyak dan juga baik sama orang. Ya, Pak Rum sekali lagi terima kasih. Selamat bermunaslup. Siapapun yang menang mudah-mudahan membawa Golkar lebih rekonsiliatif dan konsolidatif ya, agar kompak kembali ya. Harapan seluruh pemerintah, rakyat Indonesia, kader-kader Partai Golkar mengharapkan itu. Baik. Terima kasih Pak Rum. Terima kasih. Ya, demikian Eva laporan kami dari Bali.